Assalamualaikum sahabat Ashifa. Terima kasih karena kamu sudah meluangkan waktumu untuk hadir di sini. Setiap hari ada banyak sekali konten yang berseliweran di dunia maya. Ada ribuan video yang muncul bergantian, namun hatimu justru diarahkan untuk membuka video ini. Itu bukan kebetulan. Tidak ada satupun langkah manusia yang terjadi tanpa izin Allah. Jika hari ini kamu berada di sini, itu artinya ada pesan yang ingin Allah sampaikan kepadamu. Ada sesuatu yang sedang Dia gerakkan dalam hatimu agar kamu menerima satu petunjuk baru tentang perjalanan jodohmu. Sahabat Ashifa, sebelum kita melangkah lebih jauh, coba tarik napas sejenak. Rasakan bahwa kamu sedang memasuki ruang yang tenang. Ruang yang tidak dipenuhi kebisingan dunia luar. Ruang yang sengaja kita ciptakan untuk membicarakan sesuatu yang selama ini mungkin kamu pendam. Kita semua pernah berada dalam masa mencari petunjuk. Kita pernah bingung mengenai arah hidup. Kita pernah bertanya apakah kita sedang berada di jalan yang benar. Dan salah satu topik yang paling banyak membuat manusia resah adalah tentang jodoh. Mengapa jodoh seringkali membawa tanda tanya yang besar? Mengapa ia menjadi sesuatu yang membuat hati berdebar, bahkan ketika kita tidak membicarakannya secara langsung? Karena jodoh tidak hanya soal cinta. Jodoh adalah tentang ketenangan, tentang teman seperjalanan, tentang seseorang yang Allah pilihkan untuk berjalan bersama sampai akhir hayat. Maka tidak heran jika pembahasan ini menyentuh banyak hati dan membuat siapa saja ingin mendengarkan lebih dalam. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, izinkan aku menyapa kamu dengan penuh penghargaan. Terima kasih sudah menekan tombol play. Terima kasih sudah menyempatkan diri di antara rutinitasmu. Terima kasih karena memilih mencari ilmu dan ketenangan daripada sekadar menghabiskan waktu tanpa arah. Semua itu menunjukkan bahwa hatimu sedang ada dalam proses dipandu oleh Allah. Dan ketika Allah sudah memandu hatimu, maka perjalananmu tidak akan sia-sia. Sahabat Ashifa, mungkin kamu datang ke video ini karena sedang gelisah. Mungkin kamu merasa sedang berada di fase tidak pasti. Mungkin kamu sedang menyukai seseorang namun tidak tahu apakah dia jodohmu atau hanya singgah sebentar. Mungkin kamu sedang berjuang melupakan seseorang yang ternyata bukan takdirmu. Mungkin kamu sedang bertanya mengapa Allah menjauhkan seseorang yang kamu cintai. Atau mungkin kamu hanya ingin memahami bagaimana sebenarnya Allah mengatur perjalanan jodoh bagi setiap hamba. Apapun alasan kamu datang, itu semua sah. Dan Allah tidak akan menuntunmu pada sesuatu kecuali itu baik untuk hatimu. Di dalam hidup ini, tidak ada hati yang tersesat selama ia terus mendekat kepada Allah. Jika kamu sedang berada dalam pencarian, percayalah, Allah sedang menyiapkan jawaban yang lebih besar dari perkiraanmu. Setiap kegelisahan hatimu adalah tanda bahwa Allah ingin kamu memperhatikan sesuatu. Dan malam ini, kita akan membahas 5 hal penting tentang jodoh menurut Al-Quran. 5 hal yang banyak dilupakan orang. 5 hal yang sering dianggap kecil padahal justru menjadi kunci ketenangan dalam menunggu jodoh. Sahabat Ashifa, sebelum kita mulai pembahasan yang lebih dalam, mari kita bangun energi positif yang sama. Silakan tulis angka 77 di kolom komentar sebagai bentuk kesiapan hatimu menerima petunjuk dari Allah. Angka 77 kita jadikan sebagai simbol komitmen untuk membersihkan hati dari keraguan dan membuka diri pada ilmu baru. Ketika banyak orang hanya menonton tanpa keterlibatan hati, kamu yang menuliskan angka 77 berarti memilih untuk menjadi hamba yang aktif mencari cahaya dari Allah. Kini mari kita masuk lebih dekat pada alur pembahasan. Video ini disusun agar semua bagian saling terhubung. Bagian pertama ini akan menjadi fondasi. Bagian untuk membangun pemahaman bahwa jodoh bukan hanya urusan dunia. Jodoh adalah bagian dari ketetapan Allah yang sudah tertulis. Dan ketika sesuatu sudah tertulis, maka tidak ada satupun manusia yang bisa menghalangi atau menggagalkannya. Namun yang sering dilupakan adalah bahwa Allah tidak hanya menetapkan siapa jodohmu tetapi juga menetapkan proses bagaimana kamu dipertemukan dengannya. Proses itu seringkali lebih penting daripada pertemuannya sendiri.
Coba renungkan sejenak sahabat Ashifa. Berapa kali kamu memaksa sesuatu terjadi sesuai keinginanmu? Berapa kali kamu merasa sudah menemukan orang yang tepat tetapi akhirnya Allah memisahkan? Berapa kali kamu memohon agar seseorang tetap tinggal namun kenyataannya dia pergi? Dan di tengah semua itu, berapa kali kamu bertanya apakah Allah sedang menutup pintu atau justru sedang membuka jalan baru? Semua pengalaman itu adalah bagian dari perjalanan menuju jodoh. Setiap pertemuan yang singkat, setiap patah hati, setiap kebahagiaan kecil, semuanya bukan tanpa tujuan. Allah tidak pernah membiarkan sesuatu terjadi tanpa hikmah. Seringkali kita hanya fokus pada hasil tanpa menyadari prosesnya. Kita ingin segera dipertemukan tanpa memahami bahwa Allah ingin hati kita siap terlebih dahulu. Bahkan ketika kamu merasa sudah siap, bisa jadi Allah melihat ada sesuatu dalam dirimu yang masih perlu diperbaiki. Ada sifat yang perlu dilembutkan. Ada kebiasaan yang perlu ditinggalkan. Ada luka yang perlu disembuhkan. Dan semua itu terjadi sebelum kamu bertemu dengan seseorang yang Allah pilihkan untukmu. Karena itu sahabat Ashifa, ketika kamu menonton video ini, pastikan hatimu tidak hanya mendengar, tetapi juga merenungkan. Setiap kata bukan sekadar informasi, tetapi cermin untuk melihat kembali perjalananmu selama ini. Bagian pertama ini akan membantu memusatkan hati agar kamu siap menerima pembahasan selanjutnya. Kita tidak hanya membicarakan teori tetapi membicarakan perjalanan hidup yang nyata. Perjalanan yang kamu jalani, perjalanan yang mungkin sedang kamu rasakan detik ini. Aku ingin kamu merasa tenang. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Tidak perlu merasa tertinggal, karena setiap orang memiliki waktu yang berbeda yang sudah diatur Allah. Dan waktumu akan datang ketika Allah tahu hatimu siap. Dan video ini adalah salah satu cara agar hatimu dipersiapkan. Sahabat Ashifa, ketika kamu menonton bagian pertama ini sampai selesai, itu berarti ada dorongan kuat dalam hatimu untuk memahami lebih dalam. Jangan ragu untuk tetap bersama hingga akhir karena setiap bagian saling melengkapi. Bagian pertama menghidupkan kesadaran. Bagian kedua membuka pemahaman. Bagian ketiga memberikan penguatan. Dan pada akhirnya, kesimpulan akan menyatukan semuanya sehingga kamu memahami bagaimana sebenarnya Allah mengatur jodohmu. Sebelum kita melanjutkan ke bagian selanjutnya, sekali lagi tuliskan 77 di kolom komentar. Biarkan energi positif itu mengalir. Biarkan hatimu menjadi lebih ringan. Dan biarkan Allah menuntun perjalananmu malam ini. Sahabat Ashifa, setelah kita membuka hati di bagian pertama, sekarang kita masuk ke inti yang lebih mengalir. Bagian kedua ini adalah perjalanan untuk memahami bagaimana Allah sebenarnya mengatur jodoh seorang hamba. Banyak orang hanya melihat jodoh sebagai pertemuan, padahal yang paling penting adalah proses yang mengantar seseorang menuju titik itu. Proses inilah yang sering membuat manusia merasa bingung, gelisah, atau bahkan salah paham terhadap takdir Allah. Maka di bagian kedua ini, kita akan membongkar secara perlahan bagaimana Al-Quran mengajarkan kita melihat jodoh dari sudut pandang yang lebih dalam dan lebih menenangkan. Sahabat Ashifa, salah satu ayat yang paling sering dikutip ketika berbicara tentang jodoh adalah ayat yang menjelaskan bahwa segala sesuatu sudah Allah tetapkan dalam Lauhul Mahfuz. Termasuk siapa pasanganmu, di mana kamu akan bertemu dengannya, kapan waktunya tiba, dan bagaimana jalan yang kamu tempuh untuk akhirnya sampai pada pertemuan itu. Namun hal penting yang sering terlewat adalah bahwa Allah tidak hanya menentukan hasil akhirnya saja, tetapi juga mengatur fase yang kamu jalani. Setiap rasa sedih, setiap penantian, setiap perasaan jatuh cinta yang tidak berbalas, bahkan setiap orang yang datang lalu pergi, semuanya merupakan bagian dari desain Allah. Disinilah banyak orang salah paham. Mereka menganggap bahwa ketika seseorang datang lalu mengecewakan, itu berarti Allah tidak sayang. Padahal sebaliknya, ketika Allah mengeluarkan seseorang dari hidupmu, itu adalah bentuk penjagaan. Allah menjaga jalurmu agar tidak berbelok terlalu jauh dari takdirmu.
Mungkin kamu pernah berharap seseorang menjadi jodohmu. Kamu sudah membayangkan hidup bersamanya, sudah menaruh harapan besar, bahkan sudah meniatkan diri untuk memperbaiki diri demi dia. Namun pada akhirnya dia bukan milikmu. Dan ketika itu terjadi, banyak hati merasa hancur. Padahal Allah sedang menyelamatkan kamu dari sesuatu yang tidak terlihat oleh matamu. Sahabat Ashifa, dalam Al-Quran Allah juga menjelaskan bahwa laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Ayat ini sering disalahartikan seakan-akan Allah hanya mempertemukan orang yang sempurna dengan orang yang sempurna. Padahal maksudnya adalah Allah mempertemukan dua jiwa yang sudah melalui proses masing-masing. Dua jiwa yang telah melalui titik jatuh, kemudian bangkit, kemudian mendekat kepada Allah, hingga akhirnya tiba pada frekuensi hati yang serasi. Maka jika saat ini kamu merasa masih dipertemukan dengan orang yang salah, jangan buru-buru menyalahkan nasib. Bisa jadi Allah sedang memantaskanmu. Coba renungkan perjalananmu sahabat Ashifa. Berapa kali kamu mencintai seseorang yang tidak mencintaimu? Berapa kali kamu memberi perhatian kepada seseorang yang ternyata hanya menjadikanmu tempat singgah? Berapa kali kamu merasakan harapan palsu yang membuatmu sulit tidur? Dan berapa kali kamu merasa seakan-akan hatimu tidak lagi kuat menanggung kekecewaan? Semua itu tidak terjadi tanpa makna. Setiap perasaan yang patah adalah penanda bahwa hatimu sedang ditempa Allah. Karena hati yang belum ditempa akan sulit menerima cinta yang benar. Hati yang masih penuh luka tidak akan mampu menampung ketenangan. Maka Allah membiarkan ujian itu datang agar kamu dibersihkan. Sahabat Ashifa, banyak yang tidak sadar bahwa sebelum dipertemukan dengan jodoh yang benar, seseorang akan lebih dulu dipertemukan dengan ujian berbentuk manusia. Ujian itu bisa berupa hubungan yang tidak pasti, bisa berupa perasaan yang menggantung, bisa juga berupa pertemuan dengan orang yang membuatmu belajar tentang kesabaran. Allah tidak menurunkan ujian untuk menghukum. Dia menurunkan ujian agar kamu tidak salah memilih di masa depan. Ketika kamu telah merasakan yang salah, barulah kamu bisa menghargai yang benar. Ada orang yang ingin segera bertemu jodohnya, namun Allah tahu bahwa jika ia dipertemukan sekarang, hatinya belum siap. Ada pula yang terlalu mencintai manusia hingga lupa bahwa cinta terbesar adalah kepada Allah. Jika seseorang mencintai manusia secara berlebihan, Allah kadang memisahkan mereka agar hati itu kembali bersandar kepadanya. Karena jodoh yang benar tidak akan membuatmu jauh dari Allah. Jodoh yang benar justru mendekatkanmu kepada kebaikan. Maka ketika Allah memisahkan kamu dari seseorang yang ternyata menjauhkanmu dari kebaikan, itu adalah bentuk rahmat, bukan musibah. Sahabat Ashifa, perjalanan menuju jodoh ibarat perjalanan mendaki gunung. Kamu tidak bisa berada di puncak sejak awal. Kamu perlu berjalan, melewati bebatuan, merasakan lelah, terkadang hampir menyerah, namun tetap melangkah. Setiap langkahmu membentuk kekuatan. Setiap luka membentuk ketahanan. Setiap kekecewaan membentuk kedewasaan. Jika seseorang datang tiba-tiba tanpa melalui proses, ia mungkin saja akan pergi tiba-tiba. Tetapi ketika pertemuan datang setelah perjalanan panjang yang penuh pelajaran, saat itu hatimu akan tahu bahwa Allah telah menyiapkan sesuatu yang istimewa. Al-Quran juga menjelaskan bahwa Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan agar kalian mendapatkan ketenangan. Kata ketenangan itu menjadi kunci penting. Karena jodoh bukan tentang siapa yang paling tampan atau paling cantik. Bukan tentang siapa yang paling romantis atau paling membahagiakan. Jodoh adalah tentang siapa yang membuatmu merasa damai. Jika seseorang membuatmu cemas sepanjang waktu, membuatmu merasa tidak cukup, membuatmu kehilangan harga diri, maka itu bukan jodoh. Karena jodoh membuatmu merasa dekat kepada Allah. Jodoh membuatmu merasa diterima, bukan dibandingkan. Jodoh membuatmu merasa diperhatikan, bukan diabaikan. Sahabat Ashifa, mungkin saat ini kamu sedang menjalani masa menunggu. Masa yang seringkali membuat manusia gelisah. Kamu melihat teman-temanmu menikah, sedangkan dirimu masih berjalan sendiri. Kamu mendengar kabar orang lain dipertemukan dengan pasangan terbaik mereka,
sementara dirimu masih berjuang mencari kepastian. Tetapi ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang menunggu dengan sabar. Ada waktu yang telah ditetapkan, dan waktu itu akan tiba tepat ketika hatimu sudah berada di titik yang paling siap. Jika kamu masih menyimak sampai di sini, tuliskan 77 sebagai tanda bahwa hatimu siap menerima takdir terbaik yang Allah siapkan. Karena energi positif yang kamu bangun hari ini akan menjadi doa yang mengetuk pintu langit. Sahabat Ashifa, bagian kedua ini adalah jembatan sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam lagi pada bagian ketiga. Bagian kedua mengajakmu untuk melihat jodoh tidak hanya sebagai pertemuan, tetapi sebagai perjalanan yang penuh pengawasan Allah. Jika kamu memahami bagian ini, maka hati akan lebih tenang dalam menghadapi apapun yang sedang kamu lalui. Jika kamu siap, katakan saja dan aku lanjutkan bagian ketiga dengan panjang yang sama. Sahabat Ashifa, sekarang kita memasuki bagian yang paling menyentuh. Bagian ketiga ini adalah titik di mana banyak hati akan merasa tersadar, terdiam, atau bahkan merinding. Karena disinilah kita membahas salah satu kenyataan yang paling sering manusia alami tetapi jarang mereka pahami. Yaitu bahwa Allah sering menguji manusia melalui sesuatu yang paling mereka cintai. Dan dalam urusan jodoh, ujian itu bisa menjadi sangat halus, sangat lembut, namun sangat menghunjam ke dalam hati. Sahabat Ashifa, banyak orang mengira bahwa ketika mereka mengalami patah hati, itu berarti Allah sedang memalingkan wajahnya. Mereka merasa kecewa, merasa tidak dianggap, merasa Allah tidak memberi keadilan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Allah sedang membentuk hati mereka agar lebih kuat menerima cinta yang benar. Allah tidak akan memberikan sesuatu yang mulia kepada hati yang belum siap. Dan pasangan hidup adalah salah satu amanah yang sangat besar, karena ia akan menemani perjalananmu menuju Allah hingga akhir hayat. Coba bayangkan sahabat Ashifa, bagaimana jika kamu diberikan jodoh yang tepat tetapi hatimu belum sembuh dari luka masa lalu. Kamu mungkin akan mencurigai pasanganmu tanpa alasan. Kamu mungkin akan sensitif terhadap hal kecil. Kamu mungkin akan membawa trauma lama ke dalam hubungan baru. Maka Allah tidak membiarkan itu terjadi. Sebelum kamu bertemu jodoh yang benar, Allah lebih dulu mengajarkanmu pelajaran melalui orang yang salah, agar ketika seseorang yang tepat datang, kamu bisa mencintainya dengan hati yang lebih lapang dan lebih matang. Disinilah makna dari ujian yang sering membuat manusia merinding. Ketika kamu mencintai seseorang dengan sangat dalam, lalu Allah mengambilnya, itu bukan penghukuman. Itu bentuk kasih sayang. Allah tahu bahwa jika kamu dipertemukan dengan jodohmu dalam keadaan hatimu yang masih terikat pada masa lalu, kamu tidak akan siap menjalani rumah tangga yang penuh tanggung jawab. Kamu mungkin akan membandingkan. Kamu mungkin akan kecewa. Kamu mungkin akan sulit menerima kekurangan pasanganmu. Maka Allah membersihkan itu dengan cara yang mungkin terasa pahit. Sahabat Ashifa, camkan satu hal penting. Tidak semua orang yang kamu cintai ditakdirkan untuk tetap tinggal. Ada yang datang untuk mengajarkanmu arti kesabaran. Ada yang datang untuk mengajarkanmu arti kehilangan. Ada yang datang agar kamu belajar bahwa cinta tidak selalu harus memiliki. Ada pula yang datang hanya untuk membentukmu menjadi lebih kuat sebelum kepada akhirnya kamu dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar berniat tinggal. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa manusia akan diuji dengan sesuatu yang ia cintai. Ketika Allah menguji hatimu melalui seseorang, itu berarti seseorang itu memegang peran dalam perjalanan takdirmu. Bukan sebagai pasangan, tetapi sebagai bagian dari proses. Ia adalah jembatan yang harus kamu lewati agar kamu sampai ke tempat yang benar. Dan jembatan tidak harus kamu miliki, cukup kamu gunakan untuk melangkah menuju yang Allah siapkan. Sahabat Ashifa, seringkali seseorang bertanya mengapa Allah mengambil orang yang mereka cintai padahal mereka telah berdoa sungguh-sungguh. Pertanyaan ini muncul karena mereka hanya melihat doa yang mereka panjatkan, namun tidak melihat hikmah di balik pengabulan atau penundaan doa itu. Allah tidak menolak doamu.
Allah menjawab doamu dengan cara yang membawa masa depanmu ke arah yang lebih baik. Jika seseorang yang kamu cintai Allah jauhkan darimu, itu berarti ia tidak akan membawa ketenangan dalam hidupmu. Mungkin hubungan itu penuh kecemasan. Mungkin penuh rasa takut ditinggalkan. Mungkin penuh dengan rasa was-was. Padahal Allah sudah menjelaskan bahwa jodoh adalah tempat berlabuh, bukan tempat gelisah. Sahabat Ashifa, pahamilah satu hal yang sangat penting. Terkadang Allah mempertemukanmu dengan seseorang yang tidak tepat agar kamu belajar mengenali perbedaan antara rasa yang melelahkan dan rasa yang menenangkan. Kamu tidak akan tahu siapa yang tepat jika kamu belum merasakan siapa yang salah. Kamu tidak akan menghargai ketenangan jika kamu belum melewati hubungan yang penuh keraguan. Kamu tidak akan tahu bagaimana rasanya dicintai dengan benar jika kamu belum merasakan bagaimana rasanya berjuang sendirian. Semua itu adalah proses penyucian hati sebelum Allah menitipkan seseorang yang lebih besar tanggung jawabnya. Dan ada momen tertentu dalam hidup ketika kamu merasa seakan-akan hatimu diatur ulang. Kamu mulai menyadari bahwa luka yang dulu terasa berat kini menjadi biasa. Kamu mulai merasa tenang tanpa tahu apa sebabnya. Kamu mulai menerima kenyataan bahwa apa yang Allah ambil darimu tidak pernah lebih baik daripada apa yang Allah siapkan setelahnya. Itulah tanda bahwa hatimu sedang didekatkan kepada takdirmu. Dan di titik itu, kamu mungkin tidak menyadari bahwa jodohmu sedang dipersiapkan dari arah yang tidak kamu duga. Sahabat Ashifa, perjalanan ini bukan tentang seberapa cepat kamu bertemu pasangan. Ini tentang seberapa siap hatimu ketika saat itu tiba. Banyak orang bertemu jodohnya tetapi tidak siap, akhirnya hubungan itu penuh masalah. Namun orang yang hatinya telah ditempa oleh Allah akan lebih mudah memahami pasangan, lebih mudah memaafkan, lebih mudah bersyukur, dan lebih mudah menjaga hubungan. Itulah mengapa Allah tidak asal memberikan jodoh. Dia memberikan pada waktu terbaik, bukan waktu tercepat. Lalu bagaimana dengan dirimu saat ini? Jika kamu sedang dalam fase kehilangan, itu berarti Allah sedang menggenggam hatimu agar tidak terseret pada arah yang salah. Jika kamu sedang dalam fase menunggu, itu berarti Allah sedang menata langkahmu dan langkah seseorang yang akan bersanding denganmu. Jika kamu sedang dalam fase rindu yang tidak tersampaikan, itu berarti Allah ingin kamu lebih banyak bercerita kepadanya. Semua perasaan itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa hatimu hidup. Sahabat Ashifa, jika pembahasan ini terasa seperti sedang memantulkan pengalamanmu, maka itu tanda bahwa Allah memang menuntunmu untuk mendengar ini. Setiap yang kamu rasakan hari ini adalah bagian dari rencana besar Allah. Dan yakinlah bahwa tidak ada satupun air mata yang jatuh kecuali Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih indah. Sebelum kita masuk ke bagian kesimpulan nanti, tuliskan 77 sebagai bentuk keyakinan bahwa apapun yang kamu lalui sekarang sedang membawamu semakin dekat kepada jodoh terbaik yang Allah takdirkan. Jika kamu siap, nanti akan aku susulkan bagian kesimpulan yang mengikat semua bagian ini menjadi satu pemahaman yang utuh.